Shalom, shalom, shalom. Shalom. Puji syukur kita boleh berjumpa lagi. Dan sebelum kita mau masuk ibadah kita yang luar biasa, mari semua kita mau satukan hati kita. Kita mau masuk di dalam roh yang benar. Kita mau masuk dalam pujian penyembahan kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Yuk semuanya kita tutup mata kita lipat kedua tangan kita mau masuk dalam doa. Oh Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, Allah yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan atas waktu yang terindah Engkau persiapan untuk kami pada hari ini Tuhan. Sebentar kami mau memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan setiap pujian penyembahan kami boleh menjadi sebuah paket yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus, dan kami mau semangat kami, roh kami dan hidup kami diperbaharui selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari keluarga Gregorio sama-sama kita katakan haleluya. Amin. Amin. Yes, haleluya. Sebab kini sudah tiba saatnya untuk kita boleh maju berperang demi nama Tuhan. Biarlah dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, kita menjadi berkat setiap saat. Haleluya. Kita mau katakan tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. Mari semua kita mau berdiri di hadapan Tuhan. Berdiri di hadapan tata anak domba. Satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi kita mau katakan hey, haleluya. Mari semua kita mau menari buat nama Tuhan. Tepuk tangannya yuk. Hey, kami mau bersyukur Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan segenap bangsa. Berdiri di hadapan tata anak, satu suara menyatakan hey, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sama-sama katakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Kita mau ke satu pujian lagi yang berkata bahwa Allah adalah sumber segala-gala dalam hidup kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Kita mau angkat pujian ini lebih lagi untuk Tuhan Haleluya. kita. Haleluya.
Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku, memuji, menyembah, berdoa. Mari kita menari dan melompat bagi Tuhan kita. Melompat bagi Tuhan. Semua siap-siap tangannya, kita mau menerima anggur baru. Anggur baru dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku, Kita mau memuji Dia dan kita mau menyembah Dia. Bahkan kita berdoa hanya kepada Tuhan kita. Haleluya. menari, melompat bagi Tuhan. Anggur Baru Dia curahkan, berkat-Nya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. dicurahkan, Berkat-Nya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan kini keluarga Gregorio kita mau masuk di dalam pujian dan penyembahan kita. Amin. Bila pada saat ini mata Tuhan boleh tertuju di dalam setiap hidup kita, dan biarlah kita mempersembahkan yang terbaik lewat pujian, penyembahan, lewat tutur kata dan lewat hidup kita. Maka dari itu, biarlah semua orang yang menyerukan namanya berkenan dan dijawab oleh Tuhan. Haleluya. Mari semua kita mau masuk lebih dahsyat lagi, lebih dalam lagi. Haleluya Tuhan. Yes Tuhan. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun Kau belum, ku kan
tetap menyembahmu, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri, ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Mari sekali lagi kita nyatakan pujian ini menjadi deklarasi hidup kita. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong kami, Tuhan, menolong dalam sesaku. Namun meskipun Kau belum, kami nyatakan Tuhan, ku kan tetap menyembahmu, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah sebab ku tahu sendiri, dan ku yakin Tuhan Kau mengasihiku, bahkan di dalam api-Mu. Ku kan bernyanyi, ku mau selalu Tuhan, sebab kami yakin Tuhan hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri, ku yakin Kau mengasihiku, Tuhan, bahkan di dalam api-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. ku kan Berserah, ku tahu aku tak sendiri,
mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Engkau terang, Engkau Raja kami, dulu sekarang selamanya. Engkau layak Tuhan, Engkau layak Bapa, untuk kami agungkan seumur hidup kami Tuhan. Sebab tangan-Mu yang perkasa, sebab nama-Mu yang ajaib, yang memeluk hidup kami. Engkau yang terutama, Engkau yang terdahsyat Tuhan, yang selalu ada Bapa dalam hidup kami. Engkau yang terbesar, Engkau yang terutama Tuhan, bertata dalam kami. El Shaddai, Kau Tuhan yang besar. Ditinggikan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Engkau Rajaku, yang bertata, Kau yang berkuasa. yang berkuasa. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. lebih lagi katakan dimuliakan. Oh Yesus, Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, yang Rajaku, yang berkuasa, yang bertata. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja.
aku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Engkaulah selama-lamanya Raja dan Juru Selamat yang bertata di dalam hidup kami Tuhan. Dan kini tiba saatnya kami mau mendengar, kami mau menangkap firman-Mu yang ajaib Tuhan. Buka hati kami, buka telinga kami menjadi seorang murid, menjadi seorang anak yang turut dan taat sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita bersyukur buat malam yang luar biasa ini. Kita ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu bagi kami. Kami bersyukur karena campur tangan Tuhan, kasih sayang Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Sehingga kami boleh kembali beribadah di malam hari ini. Walaupun masih dalam situasi online streaming Bapa, kami yakin dan percaya kasih-Mu, anugerah-Mu, berkat-Mu tidak pernah terhambat dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan pemberitaan firman Tuhan, berkati semua umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami doa dan kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita bersyukur buat hari ini karena kebaikan Tuhan kita bisa bertemu kembali dalam ibadah kita. Walaupun di gereja kita belum beribadah di gereja secara live, tetapi saya yakin dan percaya anugerah Tuhan tidak terhenti untuk kita walaupun masih dalam situasi online streaming khotbah yang saya sampaikan ini. Puji Tuhan Bapak Ibu, tema yang saya berikan pada saat ini adalah ciri orang beriman kepada Tuhan. Ciri orang beriman kepada Tuhan. Mari kita buka satu kebenaran firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 1 sampai 9. Filipi 4 ayat 1 sampai 9, mari kita baca bersama-sama. Saya ajak setiap Bapak Ibu yang sudah mengikuti ibadah ini, yuk kita buka bersama-sama Alkitab kita dari Filipi 4 ayat 1 sampai 9. Demikian kebenaran firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ayat yang ke-6 Bapak Ibu. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, apa dikatakan? Lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Puji Tuhan Bapak Ibu, ini adalah firman Tuhan yang ditujukan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Bagaimana supaya mereka hidup tetap setia di dalam mengiring Tuhan, mereka tetap teguh di dalam mengiring Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Paulus yakin dan percaya sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, kita yang sudah mengikut Tuhan Bapak Ibu, tidak otomatis semuanya aman dalam kehidupan kita, tidak semuanya lancar Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Makanya Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat dan menasihati mereka supaya mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, salah satu ciri atau tanda yang dipergunakan orang, atau seringkali kita buat satu tanda-tanda atau ciri adalah untuk menandai suatu tempat, supaya ketika satu hari kelak kita pergi lagi ke daerah itu, kita tahu. Bahkan banyak rambu-rambu juga dibuat di jalan-jalan untuk apa? Supaya kita tahu tujuan kita atau arah kemana kita harus menjalani, jalan yang harus kita tempuh. Dan ketika kita nanti mau kembali, kita ingat, oh tanda ini menjadi pengingat bagi saya dan saudara yang kasih Tuhan ketika kita akan melalui atau kembali lewat jalan itu lagi. Nah, sama halnya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita juga harus memiliki tanda khusus.
atas iman percaya kita kepada Tuhan. Biasanya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ciri atau tanda iman kita kepada Tuhan dapat dilihat orang dari apa? Dari tindakan kita, tingkah laku kita, dan perbuatan kita. Gaya hidup kita Bapak Ibu, itu menjadi tanda atau ciri siapa kita sebenarnya. Apakah kita ini sungguh-sungguh anak Tuhan atau bukan? Apakah tindakan atau perbuatan kita menjadi berkat bagi orang lain Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan? Artinya apa Bapak Ibu? Dari sikap kita sehari-hari, dari perbuatan kita, dari gaya bicara kita, orang lain, perhatikan baik-baik Bapak Ibu, orang lain dapat menilai apakah saya, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, benar-benar sungguh-sungguh kita ini adalah anak-anak Tuhan. Katakan amin. Makanya Matius 7 ayat 20 dikatakan apa? Matius 7 ayat 20 dikatakan apa? Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu, dari buah-buah pertobatan kita, dari buah yang kita keluarkan atau dari tingkah laku kita, nggak usah kita ngomong kita ini orang percaya kepada Tuhan, nggak usah kita bicara berkuar-kuar kita adalah anak Tuhan, tapi dari gaya hidup kita, dari penampilan kita, gaya bicara kita, orang lain tahu saya dengan Bapak Ibu adalah pengikut Tuhan yang sejati. Katakan amin. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, malam hari ini, saat ini Bapak Ibu, apa yang menjadi ciri-ciri orang yang beriman kepada Tuhan? Banyak Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan kalau kita mau gali dari kebenaran firman Tuhan. Tetapi malam hari ini ada 3 hal yang mau saya sampaikan sebagai ciri-ciri orang yang beriman kepada Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, apa ciri-ciri orang yang beriman kepada Tuhan? Yang pertama, Alkitab dari sini menjelaskan, yang pertama adalah teguh di dalam mengikut Tuhan. Jadi ciri yang pertama orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Bapak Ibu, yang bisa kita pelajari malam hari ini adalah teguh di dalam mengikut Tuhan. Mari kita baca Filipi 4 ayat 1, dikatakan Rasul Paulus pada jemaat di Filipi apa? Karena itu saudara-saudara yang kukasihi, dikatakan, dan yang kurindukan. Wow, betapa Rasul Paulus mengasihi jemaat di Filipi Bapak Ibu. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku. Dia bangga, Rasul Paulus bangga kepada jemaat di Filipi Bapak Ibu. Berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Lihat Bapak Ibu, sebagai ciri-ciri yang pertama orang yang beriman kepada Tuhan, teguh di dalam mengikut Tuhan. Dikatakan apa? Berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Lihat Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, Rasul Paulus meminta kepada jemaat di Filipi pada waktu itu agar mereka teguh di dalam mengikut Tuhan. Karena Paulus tahu Bapak Ibu, mengikut Tuhan itu tidak semudah apa yang orang bicarakan. Paulus sangat tahu bahwa mengikut Tuhan itu pasti banyak tantangan dan persoalan yang akan terjadi di hadapan kita nanti. Dan Paulus rindu supaya jemaat di Filipi, dan Paulus juga rindu supaya semua jemaat di GBI Griduri, bahkan siapapun Bapak Ibu yang mendengarkan khotbah saya saat ini, supaya kita memiliki iman yang teguh di dalam mengikut Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang sedang kita hadapi, yuk kita tetap teguh di dalam Tuhan. Jangan mudah goyang Bapak Ibu. Lihat, mereka yakin dan percaya bahwa Allah berkuasa atas seluruh kehidupan mereka. Makanya Rasul Paulus berkata, berdirilah teguh. Karena Rasul Paulus sudah mengalami pertolongan dan kasih sayang Tuhan dalam hidupnya. Dengan demikian Bapak Ibu, saya dengan Bapak Ibu yang sudah percaya kepada Tuhan, tidak mudah goyah dalam mengikut Tuhan. Makanya Rasul Paulus berkata, teguhlah di dalam mengikut Tuhan. Jangan mudah goyah Bapak Ibu. Lihat dikatakan Filipi 4 ayat 1, karena itu. Artinya apa Bapak Ibu? Ada sesuatu yang akan terjadi nanti. Saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh di dalam Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. 2 Korintus 5 ayat 7 berkata begini apa? Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Lihat saudara, Rasul Paulus kembali menegaskan bahwa sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Bapak Ibu, saya dengan Bapak Ibu percaya kepada Tuhan bukan karena sudah melihat Tuhan, bukan karena sudah melihat wujud Tuhan Bapak Ibu, tetapi saya dengan Bapak Ibu percaya kepada Tuhan melalui iman percaya kita di dalam Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Sehingga Rasul Paulus mau berkata lagi, lebih menekankan lagi, apapun masalah yang terjadi, yang kalian hadapi, hei jemaat di Filipi, jangan pernah goyah dalam mengikut Tuhan. Jangan pernah mundur dari Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Tetapi Paulus mau mengatakan kepada jemaat di Filipi, tetaplah teguh di dalam mengikut Tuhan apapun yang kau hadapi. Karena apa Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan? Selalu saya ingatkan dari mimbar yang diberkati Tuhan ini. Hidup mati kita
ada dalam genggaman Tuhan. Katakan amin. Makanya Mazmur 73 ayat 26 berkata begini. Sekalipun dagingku, kata pemazmur, dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Oh haleluya Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya ketika pemazmur menuliskan tulisannya ini, dia sudah mengalami hal-hal yang luar biasa. Dia sudah mengalami masalah di masalah, dan pertolongan Tuhan yang begitu dia rasakan. Makanya dia katakan apa? Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Artinya apa? Walaupun hidupku ini hancur lenyap, tetapi aku akan tetap percaya kepada Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu? Apapun yang kita sedang hadapi, masalah seberat apapun Bapak Ibu, yuk kita tetap kuat dalam Tuhan. Kita mau berkata apa? Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Katakan amin. Kalau itu yang kita percaya dan itu yang kita lakukan, saya yakin dan percaya Bapak Ibu, bagian pertama kita akan semakin teguh, kita akan semakin kuat di dalam mengikut Tuhan. Jadi yang pertama Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ciri-ciri orang yang beriman kepada Tuhan apa? Teguh di dalam mengikut Tuhan. Jika saat ini mungkin Bapak Ibu sudah mulai goyah dalam mengikut Tuhan, yuk kembali lagi kepada Tuhan. Kita yakin dan percaya Bapak Ibu, masa depan kita ada dalam genggaman Tuhan. Masa depan kita ada dalam jaminan Tuhan. Jadi yang pertama Bapak Ibu, ciri orang yang beriman kepada Tuhan adalah teguh di dalam mengikut Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, apa yang menjadi ciri orang yang beriman kepada Tuhan? Selain yang pertama teguh dalam mengikut Tuhan, yang kedua yang bisa saya sampaikan pada saat ini adalah senantiasa hidup dalam sukacita. Senantiasa hidup bersukacita Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Makanya lihat Filipi 4 ayat 4 dikatakan apa? Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi apa aku katakan? Bersukacitalah. Ada dua kali dikatakan bersukacitalah dan bersukacitalah. Artinya apa Bapak Ibu saudara kasih Tuhan? Kalau kita perhatikan hidup kita, banyak hal sebenarnya yang harus kita syukuri kepada Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita bangun pagi aja, kita bangun dengan tubuh yang sehat. Keluarga kita dipelihara dan dilindungi oleh Tuhan. Harta benda kita dalam perlindungan Tuhan. Bukankah kita harus bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan? Namun tanpa sadar Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, sebagai orang percaya, seringkali kita hanya bersukacita jika kita mendapat hal-hal yang luar biasa di dalam mengikut Tuhan. Kita bersukacita jika usaha kita lancar. Kita bersukacita kalau bisnis kita maju dan diberkati Tuhan. Kita bersukacita kalau jabatan kita sedang dipromosikan oleh Tuhan. Bahkan kita bersungguh-sungguh bersukacita karena apa? Mungkin karena kita mendapat berkat atau gaji kita dinaikkan oleh pimpinan kita. Nah ini adalah fakta Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Namun firman Tuhan, dalam firman Tuhan di sini Rasul Paulus mengingatkan kita kembali Bapak Ibu, seperti dia mengingatkan jemaat di Filipi, dikatakan apa? Hei jemaat di Filipi, engkau diberkati atau tidak? Mau makan yang enak atau tidak? Seperti itu. Ini kata-kata saya Bapak Ibu. Kita harus tetap bersukacita dalam Tuhan. Saya heran Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Ini ada orang cerita sama saya, makan pagi lauknya harus beda dengan makan siang dan makan sore. Kalau tidak Bapak Ibu, suaminya bisa marah-marah luar biasa. Saya pikir ini orang yang tidak tahu bersyukur kepada Tuhan. Jangan sampai gara-gara makanan Bapak Ibu sukacita kita hilang. Katakan amin. Bilang suami istri, jangan gara-gara makanan sukacitamu hilang. Amin Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya Rasul Paulus sudah menikmati kasih karunia Tuhan. Rasul Paulus juga sudah menerima hal-hal yang membuat dia menderita di dalam mengiring Tuhan. Tetapi dia mau ingatkan sekali lagi Bapak Ibu. Dikatakan apa? Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan apa? Bersukacitalah. Ingat Bapak Ibu, kalaupun hari ini kita mau diberkati atau tidak, tetaplah bersukacita di dalam Tuhan. Katakan amin. Karena itu adalah salah satu ciri orang yang percaya, orang yang beriman kepada Tuhan. Itulah Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, yang membedakan saya dan saudara yang kasih Tuhan, yang percaya kepada Tuhan dengan orang yang tidak percaya di dalam Tuhan. Lihat Filipi 4 ayat 19 dikatakan apa? Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Katakan amin Bapak Ibu. Firman Tuhan ini jangan hanya sekedar kita baca, tapi kita imani, kita percayai, dan kita ambil. Ini menjadi bagian hidup kita. Lihat Rasul Paulus kembali berkata bahwa orang yang percaya dan mengenal Allahnya dengan baik, apa yang terjadi Bapak Ibu? Maka orang yang percaya itu percaya sekali bahwa hidupnya, bisnisnya, usahanya, pekerjaannya, dan keluarganya akan dipelihara oleh Tuhan. Katakan amin.
keluargamu Bapak Ibu pasti dipelihara oleh Tuhan. Karena itu janji Tuhan. Dikatakan apa? Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allah di dalam Yesus Kristus adalah pencipta alam semesta ini Bapak Ibu. Sekali dia katakan jadi maka jadi. Ketika dunia ini sedang masih ada dalam kegelapan, Bapa di surga berkata, jadilah terang, maka jadi. Jadilah ikan-ikan jadi Bapak Ibu. Jadi ini jadi. Semuanya bisa dia jadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Itulah Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya ingatkan sekali lagi, apapun yang sedang kita hadapi saat ini, yuk mari kita jalani hidup kita dengan penuh sukacita. Katakan amin. Mari kita jalani dengan penuh ucapan syukur. Jangan pernah larut dalam bersungut-sungut. Jangan karena tokomu atau usaha bisnismu, pekerjaanmu tidak diberkati Tuhan, langsung kau bersungut-sungut Bapak Ibu. Stop, saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Karena ketika saya dengan Bapak Ibu sering bersungut-sungut, maka disitulah iblis ikut ambil bagian dan dia akan menghancurkan kehidupan saya dan saudara kasih Tuhan. Dia akan menghancurkan iman percaya kita kepada Tuhan. Makanya Alkitab berkata apa? Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Yesus datang ke dunia ini untuk apa Bapak Ibu? Memberkati saya dan saudara yang kasih Tuhan. Katakan amin. Kalaupun hari ini bisnis kita, usaha kita sedang lesu, jangan kecewa kepada Tuhan. Karena semua dunia ini pun sedang mengalami kelesuan yang namanya dalam bidang bisnis dan usaha dan segala bidang saudara kasih Tuhan. Kalaupun doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan Bapak Ibu, jangan jauh dari Tuhan. Jangan pernah kehilangan sukacita di dalam mengikuti Tuhan. Katakan amin. Karena yakin dan percayalah Bapak Ibu. Karena kita masih punya Tuhan yang siap menolong saya dan saudara kasih Tuhan dalam segala hal. Katakan amin. Mazmur 31 ayat 8 dan 9 berkata begini. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu. Oh haleluya Bapak Ibu. Ini membuat saya bergairah di dalam mengikuti Tuhan. Dikatakan apa? Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu. Sebab engkau, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Jangan sekedar baca firman Tuhan. Sebab Tuhan telah menilik sengsaraku. Telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Dia adalah Allah yang tahu sengsara saya dan saudara yang kasih Tuhan. Dia adalah Allah yang kita sembah. Adalah Allah yang mengerti setiap penderitaan saya dan saudara yang kasih Tuhan. Maka dikatakan apa? Sebab engkau telah menilik sengsaraku. Telah memperhatikan kesesakan jiwaku dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Oh puji Tuhan. Lihat Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Katakan amin. Itu sebabnya Bapak Ibu yang kedua, apa ciri khas orang yang beriman kepada Tuhan? Yang pertama tadi teguh dalam mengikuti Tuhan. Yang kedua senantiasa hidup bersukacita. Yang terakhir Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ciri-ciri orang yang beriman kepada Tuhan apa? Yang ketiga tidak takut dan khawatir pada masa kesesakan Bapak Ibu. Lihat Filipi 4 ayat 6 tadi. Filipi 4 ayat 6 dikatakan apa? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam apa? Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Lihat Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, saat Tuhan berfirman, itu artinya apa? Allah bertanggung jawab seutuhnya untuk menggenapi kebenaran firman-Nya. Karena apa yang difirmankan Tuhan pasti akan digenapi oleh Tuhan. Katakan amin. Dan yang Tuhan mau dari saya dan Bapak Ibu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, di saat kita khawatir atau takut, yuk mari kita nyatakan semuanya kepada Tuhan dalam doa dengan penuh ucapan syukur. Ketika kita merasa ketakutan, ketika Bapak Ibu merasa ada dalam kekhawatiran, yuk ambil waktu bersatu dengan Tuhan. Ambil waktu masuk ke kamarmu berdoa. Suami istri bergandeng tangan berdoa kepada Tuhan. Minta belas kasihan Tuhan. Serahkan semua apa yang menjadi ketakutanmu. Serahkan semua apa yang menjadi kekhawatiranmu. Dan saya yakin dan percaya bahwa Allah tahu segala apa yang kita sedang alami saat ini. Mari Bapak Ibu kita percayai kebenaran firman Tuhan yang sudah kita terima. Jangan hanya sekedar kita baca atau kirim ke orang lain. Saya senang Bapak Ibu kalau Bapak Ibu pagi-pagi kirimkan firman Tuhan kepada orang lain. Yang saya khawatirkan Bapak Ibu tidak mengalami kebenaran firman Tuhan itu. Hanya sekedar orang Medan bilang senang kirim firman kepada orang lain. Seolah-olah kita ini orang yang paling rohani. Jangan sampai seperti itu. Tapi kita percaya apa yang kita kirim itu kita sudah alami lebih dahulu Bapak Ibu. Sehingga ketika orang membacanya, orang itu juga diberkati oleh Tuhan. Katakan amin.
Bukan saya melarang Bapak Ibu mengiring firman Tuhan setiap pagi ya. Tidak, tetapi alami kebenaran firman Tuhan itu supaya apa yang kita kirim kepada orang lain, hidupnya juga diberkati oleh Tuhan. Dan lihat Bapak Ibu, pada waktunya Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita yang sudah kita panjatkan kepada Tuhan. Katakan amin. Makanya Matius 6 ayat 34 berkata begini Bapak Ibu, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari, perhatikan Bapak Ibu, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau hari ini Bapak Ibu bisnisnya sedang lesu, belum tentu besok lesu juga Bapak Ibu. Kalau hari ini mungkin cuma satu potong yang terjual di toko Bapak Ibu, belum tentu besok satu potong Bapak Ibu. Alkitab sudah berkata kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kalau hari ini sama sekali tidak ada penjualan, bukan berarti besok juga seperti itu. Tidak Bapak Ibu. Alkitab sudah mengingatkan kita, makanya kita tidak boleh terlalu khawatir. Ingat Bapak Ibu, orang yang percaya kepada Tuhan itu bukan berarti rasa takut atau rasa khawatir kita langsung hilang, lenyap begitu saja. Tidak Bapak Ibu. Tetapi orang yang percaya itu artinya apa? Bertindak berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan kekuatannya atau pengalamannya. Katakan amin. Nanti selebihnya biarkan Tuhan yang bertindak untuk menolong saya dan saudara yang kasih Tuhan lewat caranya Tuhan. Bagaimana caranya? Tuhan punya sejuta cara untuk menolong saya dan saudara yang kasih Tuhan. Katakan amin. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, jangan biarkan rasa khawatirmu, rasa takutmu menguasai kehidupanmu setiap hari. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari kita perkatakan setiap bangun pagi. Katakan begini, hari ini aku dan keluargaku diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Katakan, kalau kau punya usaha, hari ini usahaku. Kalau kau punya toko, katakan hari ini tokoku akan diberkati oleh Tuhan. Katakan orang-orang di sekitarku diberkati oleh Tuhan. Katakan kesehatanku diberkati oleh Tuhan. Apapun yang kita perkatakan, kalau kita percaya dengan iman kita kepada Tuhan, itu akan jadi. Karena Alkitab juga berkata, apa saudara? Hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah kita. Siapa suka memperkatakannya akan memakan buahnya. Buah apa yang kita keluarkan setiap pagi ketika kita bangun dari tempat tidur kita Bapak Ibu, itu akan menjadi bagian kita. Kalau kita perkatakan hal-hal yang luar biasa sesuai dengan firman Tuhan, maka hal itu akan menjadi bagian hidup saya dan saudara yang kasih Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, bukankah Mazmur 91 ayat 14 berkata begini, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab saya dengan Bapak Ibu mengenal siapa Tuhan kita yang kita sembah saat ini. Katakan amin. Sekali lagi saya bacakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Lihat saudara yang kasih oleh Tuhan, hanya orang yang dekat kepada Tuhan dan yang percaya kepada Tuhan lah yang senantiasa mendapat pertolongan dan perlindungan dari Tuhan. Karena itu adalah firman Tuhan. Ingat Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, yang Tuhan mau dari kehidupan saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan, apapun persoalan kita yang sedang kita hadapi saat ini, yuk jangan pernah jauh dari Tuhan. Mari kita tetap bawa semua persoalan kita ke hadapan Tuhan. Kita serahkan semua persoalan kehidupan kita, persoalan bisnis kita kepada Tuhan. Karena saya yakin dan percaya Tuhan pasti akan menolong saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Karena kita masih punya Tuhan yang siap menolong kita apapun kondisi dan keadaan kita, Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Itu sebabnya yuk kita tetap bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita akhir-akhir ini. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ada 3 hal yang saya sudah sampaikan tadi. Ada 3 ciri-ciri orang yang beriman kepada Tuhan, yaitu yang pertama apa? Teguh dalam mengikuti Tuhan. Yang kedua, senantiasa hidup dalam sukacita di dalam Tuhan. Yang ketiga, tidak takut dan khawatir pada masa kesesakan. Ingat Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, jika ketiga bagian ini kita miliki, saya yakin dan percaya, masalah apapun yang sedang kita hadapi hari ini, kita akan tetap kuat menghadapinya. Karena bersama Allah, kita akan cakap melakukan segala perkara. Katakan amin. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu membuat kita semakin kuat, semakin teguh dalam Tuhan. Dan saya akan percaya, orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan tidak akan pernah Tuhan tinggalkan. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap kita yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih buat anugerah-Mu. Kami bangga punya Allah yang begitu luar biasa memelihara kehidupan kami. Bapa,
Kami rindu Tuhan Yesus memiliki ketiga ciri orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Yang pertama Bapa, berikan kami hati yang senantiasa teguh di dalam Tuhan. Yang kedua, supaya kami hidup dalam sukacita apapun yang terjadi Bapa, karena kami tahu pemeliharaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus bahwa kami pun tidak akan khawatir, tidak akan takut dalam menghadapi hidup ini, karena hidup kami, masa depan kami ada dalam jaminan Tuhan. Bapa, aku berdoa untuk setiap umat-Mu, berkati mereka Bapa, apapun yang sedang mereka hadapi hari-hari ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus, biarlah anugerah-Mu, kasih karunia-Mu terus Kau limpahkan kepada mereka, sehingga mereka tetap kuat dan mereka juga bisa melihat bahwa Allah ada bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati semua jemaat GBI Grigori, terutama Bapa, hamba Tuhan yang melayani di GBI Grigori. Tuhan memberkati semuanya, bahkan Bapak Gembala kami, Bapak Efri Madrus dan Ibu dan semua keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Semua pengurus gereja juga diberkati oleh Tuhan. Tak lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, berkati Tuhan Yesus. Kami rindu juga Tuhan Yesus supaya COVID-19 ini segera berakhir dari bangsa negara kami, sehingga negara kami juga, Indonesia ini, dipulihkan dari segi ekonomi, dipulihkan dari segala sesuatunya Bapa. Terima kasih buat saat ini Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya hidup kami, masa depan kami ada dalam jaminan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Yuk kita angkat kedua tangan kita akhiri ibadah kita malam hari ini. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, sumber segala berkat itu, cinta dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan dari Roh Kudus, kiranya Allah Tritunggal itu memberkati saudara yang kasih oleh Tuhan, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Haleluya, haleluya. Semua yang diberkati Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.